Jemaat yang terkasih yang ada di rumah Tuhan, serta jemaat yang terkasih yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing melalui channel YouTube HKBD Pos 1. Shalom buat kita semua. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita sore hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 590 ayat 1 sampai 3. Advent
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Haleluya. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, hukum yang pertama hingga hukum yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Betapa hina diriku.
marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini, yang tertulis pada surat Paulus di Jemaat Rom, pasalnya yang ke-16, dimulai ayat 25 hingga ayat 27. Roma 16, ayat 25 hingga ayat 27, kita baca secara responsoria. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka pada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yang adil dan maha
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Minggu Advent keempat, 20 Desember 2020. Tema Minggu. Nama minggu ini adalah Minggu Advent keempat dengan tema Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Anak lahir 1. Pada hari Selasa 1 Desember 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Wilson Marulitua Siahaan, Ibu Paulina S. Borusi Manihuruk. Alamat Jalan Balongan, Perum Rasesa, nomor 132, Tanah Baru, Beji, NIR 1689, kelompok Judea. 2. Pada hari Rabu 2 Desember 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Jimbat J.A. Simajuntak, Ibu Heni L. Boru Pakpahan. Alamat Jalan R. Sukarna, Perum Puri Hasana, Rangkapan Jaya Baru, NIR 1676, kelompok Jeriko. 3. Pada hari Senin 14 Desember 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Sakot T. Pasaribu, Ibu Nita Boru Lumban Tobing. Alamat Jalan Situ Asih, nomor 47, Kampung Pulo, Pancoran Mas, Depok, NIR 1732, kelompok Laodikia. 4. Pada hari Selasa 15 Desember 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Sintua Hebron Sidabutar, Ibu Rotua Borunenggolan. Alamat Jalan Nuri 2, nomor 103, Depok 1, NIR 1269, kelompok Antioquia. 5. Pada hari Kamis 17 Desember 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Gopmar M. Barimbing, Ibu Devita M. Boru Sihite. Alamat
Perum Azura, Blok C5, Jalan Alternatif Solih Raya, Depok, NIR 1870, kelompok Laodikia. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Pemberkatan nikah. Telah menerima pemberkatan pernikahan Bilfrid Sofian na Pitupulu. Alamat Permata Regensi, Cluster Diamond, 2C 10, nomor 12, Jemaat HKBP Depok 1, dengan pasangannya Rohot Gokma Jadiuli Borugultom, Jemaat HKI Batuna 2, Pangaribuan Timur. Pemberkatan dilaksanakan pada hari Sabtu, 19 Desember 2020 di HKBP Cikampak, Resort Cikampak. Berita duka cita. 1. Pada hari Rabu 16 Desember 2020 telah meninggal dunia Bapak Sahat P. Pakpahan, usia 69 tahun, suami dari Ibu Tiamsa Buru Simamora. Alamat Jalan Haji Asnawi, Gang Kelinci, nomor 51, RT 7, RW 5, Beji, NIR 569, kelompok Jordan. Dimakamkan pada hari Kamis 17 Desember 2020 di TPU Jalan Jawa, Depok Utara. 2. Pada hari Jumat 18 Desember 2020 telah meninggal dunia Nyonya Situa Aha Sihombing, Liet de Cinta H. Borusianipar, usia 84 tahun. Alamat Jalan Anggrek 4, nomor 155, Depok, NIR 18, kelompok Philadelphia. Akan dimakamkan di Bona Pasogit. Pada minggu ini, gereja kita telah mengadakan kebaktian bagi keluarga dan jemaatnya sekitar dimulai pukul jam 9 pagi. Rapat. 1. Rapat Parhalado Parartaon akan dilaksanakan pada hari Senin 21 Desember 2020 pukul 17 bertempat di konsistori. 2. Parhalado Resort akan melaksanakan rapat pada hari Selasa 22 Desember 2020 pukul 17 bertempat di konsistori. 3. Rapat Huria akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 Desember 2020 setelah kebaktian jam 07 pagi bertempat di gereja. Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dan perayaan Natal sekolah minggu yang akan dilaksanakan secara virtual dan dapat diikuti oleh keluarga di rumah masing-masing melalui channel YouTube HKBP Depok 1. Gereja kita menghimbau kepada orang tua anak-anak sekolah minggu agar dapat mengumpulkan persembahan ibadah sekolah minggu maupun perayaan Natal untuk diserahkan ke gereja melalui transfer bank rekening HKBP Depok 1 di Bank BRI nomor rekening 09110104393854 dengan mencantumkan angka 1 di akhir nominal. Selanjutnya, bukti transfer atau struk ATM dapat dikirimkan melalui WA kepada Bendahara Huria 08211134
3331 atau sintua kelompok untuk dapat diwartakan secara lengkap. Dewan Diakonia, Seksi Kesehatan. Gereja telah berkomunikasi dengan gugus COVID Kota Depok dalam membantu penanggulangan penyebaran COVID-19 di tengah-tengah keluarga jemaat. Jika ada anggota keluarga yang memiliki gejala-gejala seperti batuk, pilek, demam tinggi, sesak, dan sulit bernapas, dapat mendaftarkan nama anggota jemaat ke Dewan Diakoni Sintua S. Simorangkir dengan HP 0812 8014 3112 dengan melengkapi fotokopi dan nomor HP atau WA. Untuk selanjutnya direkomendasikan oleh uluan agar diswab di puskesmas yang ditunjuk oleh gugus COVID Kota Depok. Jadwal Natal. Sesuai dengan himbauan pimpinan jemaat yang telah disampaikan melalui kelompok Partangyangan, ibadah perayaan Natal dan pergantian tahun akan dilaksanakan hanya secara virtual melalui channel YouTube HKBP Depok 1, yaitu hari Kamis 24 Desember, hari Jumat 25 Desember, dan hari Kamis 31 Desember mulai pukul 18 WIB. Setelah pembacaan warta jemaat ini, kita akan mendengarkan pesan Sinode Godang HKBP. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan berita keuangan dapat dibaca pada lembaran warta jemaat yang telah disediakan oleh gereja. Pesan Sinode Godang Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Seminarium Sipoholon 9 sampai 13 Desember 2020. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus penghibur yang agung. Selayaknya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, karena telah terlaksana dengan baik Sinode Godang, Sinode Agung Huria Kristen Batak Protestan yang ke-65 tahun 2020 bertempat di Kompleks Seminarium Sipoholon Tarutung, Tapanuli Utara. Meskipun dalam suasana pandemi COVID-19, diikutin peserta sebanyak 1.013 orang dari 1.096 orang yang diharapkan hadir dalam terang tema "Aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dan subtema "Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami untuk melanjutkan pelayanan di masa yang akan datang." Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Sinode Agung ini dilaksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 melalui protokol kesehatan yang ketat. Dan kita mengakui COVID-19 ini merupakan dampak negatif dari globalisasi yang membawa penderitaan ke seluruh dunia, juga berpengaruh dalam kehidupan bergereja. Akan tetapi situasi itu juga mengajari kita supaya berhikmat menghadapinya, terutama dalam misi pemberitaan Injil melalui kemajuan teknologi informasi yang dikaruniakan Tuhan. Situasi itu juga melahirkan bentuk-bentuk persekutuan yang baru yang patut kita syukuri, yaitu komunitas virtual yang mengglobal, yang lahir dari aksi pelayanan kreatif dari jemaat-jemaat lokal
maupun dari kantor pusat. Pada usianya yang ke-159 tahun, Jemaat HKBP telah berkembang menjadi 32 distrik dan 1 persiapan distrik, yaitu distrik Barus Raya, yang dilayani oleh 2.760 pelayan penuh waktu. Demikian juga pelayanan tritugas, yaitu koinonia, marturia, diakonia, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan sarana prasarana yang lain terlaksana dengan baik. Semuanya itu merupakan buah persekutuan yang baik dengan Tuhan. Persekutuan yang baik akan menghasilkan diakoni yang baik melalui partisipasi aktif anggota jemaat. Tetapi HKBP akan terus-menerus membenahi pelayanan yang semakin maju dan modern ke depan supaya pelayanannya semakin akuntabel, transparan, berdampak, teladan, dan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Sinode Agung ini dibuka oleh Opwi Eporus HKBP, Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing. Di dalam ibadah pembukaan diikuti upacara nasional dan kata sambutan dari undangan dan pemerintah. Dalam Sinode Agung 2020, ada 3 agenda besar, yaitu Berita Jujur Tahun Eporus dan laporan pelayanan Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, dan Kepala Departemen Diakonia, sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan atau RIPP 2012-2032. dan Renstra 2018-2020, menetapkan dan mengesahkan Renstra, konfesi, agenda atau liturgi, Ruhut Parmahanion, Dohot Pamicangon atau RPP, sesuai dengan pesan dan keputusan Rapat Pendeta HKBP tahun 2019. Dilaksanakan pula pemilihan para pimpinan HKBP periode 2020-2024, yaitu Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tambunan MST, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Kardi Simajuntak M. Min, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH, beserta 32 orang preses HKBP. Kiranya para pimpinan HKBP yang terpilih dapat membawa HKBP meningkatkan pelayanan yang lebih maju dan lebih baik memenuhi panggilan surgawi. Karena itu, marilah kita mendoakan dan mendukung seluruh pelayan di tengah-tengah gerejanya. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati seluruh pelayan dan anggota jemaat HKBP. Salam sehat selalu. Amin. Seminarium Sipolholon 13 Desember 2020. Teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode Godang Sinode Agung Eporus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing. Demikianlah warta jemaat dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan nama-Nya.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah Advent keempat ini tertulis di dalam 2 Samuel pasal 7, 2 Samuel pasal 7 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada waktu itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, hendak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, ikan keturunan dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, sebab seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent keempat, di mana suasana Advent keempat ini semakin membuat kita merasakan kehadiran Yesus Kristus yang nanti-nantikan di dalam kelahirannya. Dalam perayaan Advent keempat ini sudah semakin dekatnya akan peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Dan biasanya kalau seandainya corona tidak ada, di masa Advent keempat ini, ibu-ibu, semua umat Kristen sudah mulai sibuk dengan mempersiapkan segala sesuatu, baik dalam bentuk perayaan, baik dalam membuat kue-kue yang beraneka ragam. Yang tidak pernah lepas dari orang Batak adalah kombang loyang. Iya, udah mulai sibuk. Tetapi karena corona kayaknya semua seperti, ya sudahlah, tohnya terbatas. Keluarga pun mungkin tidak datang menurut kita. Dan di masa-masa penantian di Advent ini, kita mau diajak bagaimana kita boleh merenungkan akan kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sekalipun suka duka telah kita alami di sepanjang tahun ini. Tetapi Tuhan selalu menyertai kita, amin. Sepanjang tahun ini banyak sekali hal-hal yang mengejutkan di luar batas kemampuan kita untuk memikirkannya. Tetapi kita boleh ada hingga pada saat ini hanya karena semata penyertaan dan pertolongan Tuhan. Itu makanya kita memiliki Allah yang tidak terbatas di dalam menyertai umatnya. Kita mempunyai Allah yang transenden, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang tidak dibatasi oleh jangkauan pola pikir manusia. Kita punya Allah yang selalu ada, yang tidak dibatasi oleh hal-hal apapun. Kita punya Allah yang imanen, yang selalu menyertai kehidupan kita. Bahkan juga kita punya Allah yang omnipresent, yang maha hadir di dalam segala situasi kehidupan kita. Oleh karena itu sesungguhnya kita sebagai umat Kristen harusnya jauh lebih berbahagia. Harusnya kita harus bersuka cita. Karena kita punya Allah yang begitu berkuasa dalam kehidupan kita. Allah yang transenden, Allah yang omnipresent, Allah yang imanen. Yang selalu mengetahui apa yang menjadi pergumulan, kesulitan, keinginan kita. Cita-cita kita, harapan-harapan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari lihat hasrat dan keinginan kuat yang keluar dari lubuk hati terdalam dalam kehidupan Daud pada saat ini. Kita lihat di ayat 1 dan 2. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Ada sesuatu hal yang menurut pemikiran Daud ini enggak pas. Aku hidup dalam kenyamanan di rumah mewah.
Tuhan anugerahkan keselamatan, kenyamanan, pertolongan Tuhan menyertai hidupku. Tetapi aku melihat tabut Tuhan berada di bawah tenda. Dia merasa sesuatu yang tidak pas. Oleh karena itu dia ungkapkan keinginan hatinya kepada Nabi Natan. Dan memang kalau zaman dulu, di zaman perjanjian lama, raja, nabi, imam itu selalu beriringan, saling bertukar pikiran. Dalam hal ini Nabi Daud sedang berkomunikasi kepada Nabi Natan, mengungkapkan apa yang menjadi pergumulannya. Lalu Natan merespon dengan baik karena menurutnya ini positif, ada niat baik bagi Daud untuk membangun bait Allah. Menurut Natan ini baik, ayo lakukanlah. Baiklah di ayat 3, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai kamu. Karena toh Tuhan juga telah menyertai engkau, Tuhan telah mengangkat engkau, Tuhan telah membela engkau, Tuhan telah menolong engkau. Sehingga berada pada saat ini, lakukanlah karena itu baik untuk Tuhan. Baik untuk Tuhan. Menurut kita kadang-kadang keinginan kita, harapan kita menurut kita baik untuk kita, baik untuk Tuhan. Tetapi lihatlah di ayat selanjutnya. Baik menurut kita, kita mau memuliakan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau mendirikan sebuah rumah bagi Tuhan. Kita mau menolong orang-orang sekitar. Kita mau mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik. Ini baik, ini benar. Harus menjadi teladan seharusnya bagi kehidupan kita. Hasrat keinginan kuat bagi Daud. Ini yang menjadi teladan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika hal ini Daud ungkapkan kerinduan dan keinginannya dalam membangun rumah bagi Tuhan. Karena Daud telah menikmati penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Karena Daud telah menghidupi, menikmati kenyamanan. Ada kegelisahan karena ada sesuatu yang tidak pas. Tetapi lihatlah respon Tuhan terhadap keinginan Daud itu. Tuhan meresponnya dengan positif, dengan kagum, dengan sukacita. Segala sesuatu yang baik yang akan kita lakukan itu juga akan respon secara baik. Tetapi satu hal yang ternyata ada penolakan di dalam hal ini. Baik memang Daud untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Tetapi karena Daud telah banyak melakukan penumpahan darah dalam peperangan, maka Daud tidak dilayakkan membangun rumah bagi Tuhan. Bukan Daud yang membangun rumah bagi Tuhan, tetapi siapa? Keturunannya. Lihatlah respon Tuhan, katakan di ayat 5 sampai di ayat seterusnya dikatakan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan untuk menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Tuhan tidak pernah meminta lebih dari kita. Allah tidak bisa dibatasi untuk berdiam hanya di satu tempat. Karena menurut versinya Daud, tabut
Tuhan itu adalah simbol kehadiran Allah. Maka Allah harus berdiam di bait yang harus senyaman-nyamannya menurut Daud. Tetapi Allah itu tidak bisa diam di satu tempat saja. Allah itu bebas bergerak. Allah itu transenden. Tidak dibatasi ruang dan gerak. Allah pemilik seluruh ciptaan. Ini yang mau dikatakan dalam ayat itu. Masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Artinya Allah mau katakan, aku pemilik segala sesuatu, gak usah kau berjuang-juang untuk melakukan untuk kenyamananku. Karena aku pemilik segala alam semesta ini. Tidak dibatasi oleh karena bait Allah. Makanya amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita pada saat ini dibatasi gerak karena COVID, tidak bebas beribadah di gereja, tidak bebas secara mau melakukan perayaan Natal. Tetapi lihatlah, Tuhan Allah tidak dibatasi. Sekalipun kita hanya beribadah di rumah masing-masing. Tuhan ada di rumah kita. Tuhan menyertai kita di rumah kita. Tuhan menyertai kita di perkantoran, di tempat pekerjaan kita, di pasar. Ketika kita melakukan aktivitas, Allah selalu ada dimanapun dan kapanpun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini ketika Allah telah menyatakan kemuliaannya kepada Daud, bahwa Allah lah yang menyertai kehidupan Daud dan umatnya sehingga mereka terbebas dari musuh-musuhnya, maka Allah sesungguhnya mau menginginkan bagaimana Daud boleh taat kepada Tuhan untuk selama-lamanya melalui keturunan-keturunannya. Allah berjanji akan menyertai seluruh keturunan Daud. Janji itu adalah pasti. Sehingga dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Allah boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai wujud nyata kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sebagai umat Kristen mau diajak bagaimana boleh hidup beriman kepada Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Kita adalah makhluk yang terbatas. Kalau kita lihat dalam hal ini, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan yang dinyatakan di ayat 2, di ayat 11, Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Bahwa ketika Daud mengungkapkan keinginannya, ternyata bukan dia yang harus membangun bait Allah itu, tetapi keturunannya. Dan inilah bukti penyertaan Tuhan itu, bahwa kerajaan itu akan dikokohkan oleh Allah sendiri. Artinya yang mau dikatakan bahwa kita adalah umat yang terbatas. Manusia adalah ciptaan Allah. Dari Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Kita ingat itu. Kerajaan yang dibangun oleh Allah sendiri digunakan untuk mewujudkan kerajaan Allah dan untuk kemuliaan bagi nama Allah. Siapakah itu? Kita. Pribadi ini adalah wujud kerajaan, sel-sel kerajaan Allah.
Oleh karena itu di dalam Advent keempat ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam penantian kita akan kehadiran Tuhan, kedatangan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, bagaimana kita boleh mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapakah kita ini? Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari debu tanah, yang seharusnya dipergunakan untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sehingga pada waktunya Tuhan, kita akan kembali kepada Tuhan. Kembali kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mau dimaksud dengan kerajaan Allah yang kokoh itu. Dari tunggul Isai, dikaruniakan, dinubuatkan akan Mesias itu. Juru selamat itu yang boleh menyelamatkan kita. Anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus itu telah kita terima melalui kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini dalam rangka penyelamatan. Oleh karena itu mari kita sambut dengan mempersiapkan diri kita. Hati kita, pikiran kita mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Melakukan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukankah itu juga tadi yang sudah kita baca dalam kitab epistel itu Bapak Ibu yang dikasihi? Dalam Roma 16 ayat 25 sampai 27. Di akhir kata ayat 27 dikatakan, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan anugerahkan berbagai berkat dalam kehidupan kita, ketika Tuhan anugerahkan berbagai talenta dalam kehidupan kita, keahlian, kepintaran dan apapun itu yang boleh Tuhan anugerahkan, kita terima dari Tuhan. Biarlah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, sebagaimana Yohanes katakan, biarlah Dia semakin besar dan aku semakin kecil. Sehingga dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam pelayanan ini pun, dalam keahlian, kepintaran ini pun, aku semakin kecil tetapi nama Tuhan semakin dimuliakan. Ini yang seharusnya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana kita boleh mempersiapkan hati ini, pikiran ini. Sekalipun banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tetapi ingatlah, Allah tidak dibatasi ruang dan gerak. Kita punya Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kehidupan kita, yang selalu peduli, yang selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang selalu merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan umat yang taat dan setia kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji penyertaan Allah dalam kehidupan Daud dan keturunan Daud itu juga berlaku kepada kita. Berlaku kepada seluruh umat Tuhan. Tuhan selalu peduli dan tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Itu sebabnya dikatakan, kalau kita lihat dalam ayat ini dia katakan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Yang mau dikatakan bahwa sekalipun banyak kesulitan, tantangan,
batasan-batasan bagi kita untuk melakukan peribadahan. Tetapi lihatlah, Tuhan tidak pernah berhenti. Kerajaan Allah itu semakin kokoh. Kemuliaan Allah dalam pemberitaan Injil itu akan semakin kuat diserukan oleh seluruh umat Tuhan. Oleh karena itu, mari tetap memuliakan nama Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala jengkal kehidupan kita amang-inang yang dikasihi Tuhan. Mari tetap memuliakan nama Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan pasti. Sekalipun terkadang sulit untuk kita mengerti. Kita sulit untuk memahami apa maksud Tuhan di balik penderitaan kita. Kita sulit untuk memahami, mengerti apa yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik. Di balik semua pergumulan kita, Tuhan sudah merancangkan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Lihatlah penolakan Tuhan akan keinginan dan hasratnya Daud. Ketika keinginan hasrat untuk melakukan yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, bukan kamu Daud, tetapi keturunanmu lah. Keturunanmu lah yang akan membuat hal-hal besar bagiku. Dan itu akan kokoh untuk selama-lamanya. Itulah jaminan Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan karya hal-hal besar dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau setia kepada Tuhan. Amin. Taat selamanya kepada Tuhan. Unang moleng-oleng. Unang alang, jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan kita tidak pernah tidak berpihak kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan dan penyertaan Tuhan katakan di bawah ini di ayat 14 dan 15. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Iya betul. Ketika kita tidak taat, melenceng dari jalannya Tuhan, maka kita akan diapain tadi katakan? Dihukum, dilibas, dihukum. Karena kita juga punya Allah yang maha adil. Kita punya Allah yang maha benar dan adil. Oleh karena itu ketika kita melenceng tidak taat, bayangkan diistilahkan seperti bapa kepada anak. Ketika bapa membiarkan anaknya melenceng dari jalan kebenaran apa yang dilakukan seorang bapa? Pertama ditegur, sekali dua kali tegur nggak diingat, dia satoi, apa dilakukan? Libas, itu kan? Tampar. Kehidupan umat Tuhan juga kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita tidak taat, pasti akan ada segala sesuatu yang tidak baik kita hadapi. Itu sebagai bukti untuk mengingatkan kita supaya kembali ke jalan yang benar. Supaya kita kembali ke jalannya Tuhan. Supaya kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi lihatlah, sekalipun hukuman, sekalipun yang tidak baik datang kepada kita, lihatlah dikatakan di ayat 15, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Kasih setia Tuhan tidak akan hilang dalam kehidupanku, di dalam kehidupan amang inang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebagai umat pilihan lakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan karena seolah-olah menurut pemikiran kita, toh Tuhan juga menyertai hidupku, ya udahlah hari ini baik besok melenceng lagi, hari ini bertobat lagi besok ya sudahlah. Jangan seperti itu, iya kan? Umat Tuhan, umat percaya sekali tetap untuk melakukan pertobatan kembali ke jalan Tuhan, tetaplah setia untuk kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu, sekalipun banyak keinginan-keinginan dan rencana-rencana yang tidak tercapai, yang belum dikabulkan, yang belum kita peroleh dalam kehidupan kita di masa-masa lampau, Bapak Ibu saudara-saudari, jangan kecewa, jangan hilang harapan, jangan berputus asa, jangan tinggalkan Tuhan. Tetapi setialah tetap kepada jalannya Tuhan. Tetaplah bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu mempunyai rancangan-rancangan damai sejahtera. Tuhan akan berkarya, Tuhan akan nyatakan segala sesuatu yang terbaik menurut versinya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu yang selalu menaungi kehidupan kami. Terima kasih Engkau melayakkan kami menerima kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan. Kami adalah umat yang terbatas, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan pergumulan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu memohon belas kasih-Mu, ampuni kami. Dan biarlah Engkau yang senantiasa merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Di dalam kesulitan-kesulitan pergumulan yang kami hadapi di dalam sepanjang tahun ini, Tuhan, begitu banyak kepedihan dan rasa sakit yang kami alami, apalagi kami tidak bisa bebas dan terbatas ruang gerak secara khusus beribadah kepadamu di rumah, di bait-Mu yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, kami beriman dan percaya Engkau adalah Allah kami yang maha hadir, yang maha mengetahui dan yang selalu berpihak kepada kami, yang selalu menyertai kehidupan kami hari ini, esok dan untuk selama-lamanya. Tuhan tolonglah kami. Di dalam penantian kami akan kelahiran Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi sel-sel kerajaan Tuhan. Tempat palungannya Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Dan biarlah ketika rumah kami juga boleh Tuhan pakai menjadi rumah doa, menjadi rumah puji-pujian bagi nama Tuhan. Biarlah roh Tuhan juga berdiam di rumah kami masing-masing. Dan biarlah juga pribadi-pribadi kami, hati, pikiran, jiwa kami, tempat roh Tuhan bernaung. Oleh karena itu teguhkan iman kami. Biarlah kami tetap sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Karena kami adalah ciptaan Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan pada waktunya kami akan kembali kepada Tuhan. Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pribadi-pribadi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa dalam segala pergumulan mereka. Kami mau menyerahkan kehidupan umat-Mu
hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Berkati setiap pekerjaan yang Tuhan berikan. Biarlah melalui itu mereka tetap menikmati kasih karunia Tuhan, karena Engkau mencukupkan segala kebutuhan umat-Mu. Jangan biarkan satu umat pun berkekurangan. Tuhan, tolonglah jagai, cukupkan kebutuhan hidup masing-masing. Berkati seluruh anggota keluarga yang mungkin pada saat ini yang mengalami kelemahan tubuh, yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, di wisma, mengalami isolasi dan lain sebagainya. Tuhan, tolong pulihkan umat-Mu. Engkau angkat sakit penyakitnya, Engkau buang Tuhan. Darah Kristus mengalir. Dan itulah yang menjadi jaminan bagi kami, jaminan bagi seluruh umat Tuhan. Sumber kesehatan yang penuh. Pulihkan kesehatan umat Tuhan. Bapa, pada saat ini juga kami mau berdoa buat umat-Mu yang mengalami duka, yang mengalami perpisahan karena Engkau memanggil keluarga mereka. Di hari-hari lampau maupun yang pada hari ini keluarga Sihombing Borusianipar. Tuhan, tolong hiburkan, kuatkan, teguhkan keluarga yang berduka itu. Tolong mereka. Dan dalam segala proses acara rangkaian yang boleh mereka lakukan, Tuhan, biarlah mereka hidup damai sejahtera. Dan dalam perjalanan keluarga untuk membawa bangkai orang tua kami itu, dalam perjalanannya Tuhan sertai hingga sampai ke kampung halaman dengan selamat karena pertolongan Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa buat umat-Mu yang berada di gereja ini, yang bersekutu bersama-sama kami pada saat ini. Apapun yang menjadi beban pergumulan kerinduan hati kami, Tuhan, tolonglah kami. Engkau Maha mengetahui apa yang menjadi kerinduan dan keinginan harapan kami. Kami percaya segala sesuatu Tuhan sudah berikan dan sudah Tuhan sediakan bagi kami. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Sempurnakanlah Tuhan hanya melalui kasih karunia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 40 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Rajamu sudah tiba.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.